Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Syafriadi dengan NIM 20140100103, Prodi PAIC, dosen Wahyuli Liuzen, SE MPD, dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pelaksanaan daripada kurikulum pendidikan. Pelaksanaan kurikulum di sekolah. Pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan mengajar di kelas yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam pelaksanaannya, guru menyempatkan perhatian hanya pada interaksi proses belajar dan mengajar. Namun demikian, fisik, ruangan, dan aktivitas kelas tidak luput dari perhatiannya. Justru sudah dimulai semenjak memasuki ruangan belajar. Lalu, apa saja tahapan guru saat berada di dalam kelas? 1. Persiapan. Persiapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum memulai mengajar. Poin pertama, mengucapkan selamat pagi atau salam dan meletakkan alat-alat mengajar di meja. Kedua, memperhatikan kondisi di sekeliling kelas, apakah ada kondisi yang mengganggu proses belajar mengajar, seperti papan tulis yang belum bersih, meja yang berantakan, dan lain sebagainya. Ketiga, melakukan absensi. Dan yang keempat, memeriksa apakah siswa sudah siap dengan pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan pelajaran. 1. Pendahuluan, yaitu mulai mengajar dengan mengarahkan perhatian untuk masuk ke pokok bahasan. Misalnya dengan memberikan apresiasi atau mengajukan pertanyaan yang harus dijawab siswa. Yang kedua, pelajaran inti adalah interaksi belajar mengajar yang terjadi di mana selama guru dan siswa membahas pokok bahasan yang menjadi acara pada jam itu. Yang ketiga, evaluasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru setelah selesai pembahasan pembelajaran inti. Penutupan ini dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengajukan pertanyaan, memberikan evaluasi formatif, memberikan tugas rumah, dan sebagainya. Lalu tahapan yang terakhir yaitu penutupan. Yang dimaksud dengan penutupan adalah kegiatan yang terjadi di kelas setelah guru selesai melaksanakan tugas, mengajarkan materi yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertemuan itu. Penutupan pelajaran dilakukan dengan menghapus papan tulis, pesan dan kesan, ucapan selamat pulang, dan lain sebagainya. Kegiatan manajemen kurikulum yang dilaksanakan oleh guru pada waktu pelaksanaan pelajaran ada dua, yaitu mengisi buku kelas atau buku kemajuan kelas dan mencatat kesulitan siswa yang disebut buku bimbingan belajar. 1. Pengisian buku kemajuan siswa. Buku kemajuan siswa atau sering juga disebut dengan buku kelas adalah buku yang digunakan untuk mencatat kemajuan pelaksanaan pelajaran. Buku ini bisa diletakkan di meja guru dan diisi oleh guru atau siapa yang ditunjuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pelajaran. 2. Pengisian buku bimbingan belajar. Buku bimbingan belajar ini diisi oleh guru pada waktu sedang mengajar. Yang dicatat adalah hal-hal mengenai kesulitan perorangan atau kelompok maupun klasikal serta pemecahan yang telah dicobakan. Catatan ini penting sekali untuk memperbaiki cara mengajar untuk masa yang akan datang, apalagi untuk kasus yang serupa. Akan tetapi, sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat bergantung pada guru. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain: A. Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. B. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. C. Kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Di samping itu, menurut Asnawir, seorang guru juga harus memiliki 10 kompetensi dalam mengajar, yaitu menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, mengenal fungsi dan layanan bimbingan konseling, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum ini yaitu: 1.
bagian yang berkenaan tujuan yang ingin dicapai. 2. Bagian yang berisi pengetahuan, informasi, data aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang merupakan bahan bagi penyusun kurikulum yang isinya mata pelajaran yang kemudian dimasukkan ke dalam silabus. Ketiga, bagian yang berisi metode atau cara menyampaikan mata pelajaran tersebut. 4. Bagian yang berisi metode atau cara melakukan penilaian dan pengukuran dan hasil mata pelajaran tertentu. Nah, gimana? Semoga teman-teman sudah paham dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah ya. Saya Fadil Syafriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.